Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha Cinta, Tuhan Maha Kasih. Bersetelah kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir, menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu berusaha untuk menjunjung tinggi nilai luhur budaya pertiwi. Pemirsa, upaya sehat bagi masing-masing diri adalah partisipasi yang nyata dalam rangka untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan kesehatan. Karena pada dasarnya bangsa yang sehat itu ketika masing-masing individu sehat jiwa raga seperti yang dikumandangkan setiap esok pagi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Mengapa harus dibangun jiwa dan raga? Karena di dalam jiwa yang sehat akan terdapat tubuh yang kuat. Jiwa-jiwa yang selalu bergantung pada Tuhan yang Maha Esa, di mana Tuhan bersemayam di setiap dada anak manusia, maka tidak perlu kita berteriak untuk memanggil Tuhan. Bahkan di dalam diam ketika sunyi sendiri bersama Tuhan, ada dialog yang sangat bermakna bagi insani. Pemirsa, karena makanan jiwa adalah lantunan ayat-ayat suci yang kita yakini. Kalau di dalam Islam, setidaknya kita mengenal Asmaul Husna seperti yang diminta oleh saudara kita Anwar yang ada di Denpasar, Bali. Walillahil asma'ul husna fadkhuhu fiha. Dan sebutlah nama Allah. Tentu yang mana saja yang kita suka di antara 99 nama yang populer di kalangan umat Islam. Selanjutnya kita berdoa. Doa yang sangat dibutuhkan dalam perspektif sunnah atau properative medicine At-Tibum Nabawi adalah doa meminta kesehatan. Utamanya pada waktu kita sujud terakhir dalam Sahih Muslim, perbanyaklah memohon kesehatan jiwa dan raga. Nah, kita sadar bahwa hanya dengan menyebut nama Allah, hati menjadi tentram, nurani menjadi bercahaya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka tidak ada mahkota terindah di dalam kehidupan orang-orang yang beriman kecuali berhias dengan Asmaul Husna. Terus dilantunkan salah satunya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lemah lembut. Maknanya antara lain
Kita bisa merujuk pada berbagai kitab Ibnu Katsir, Fi Jilalil Quran, Sayyid Qutb, Kementerian Agama, Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab, Al-Azhar, tafsirnya Profesor Buya Hamka, dan yang lainnya. Semuanya ada dalam satu muara bahwa Allah ketika menolong nyaris sungguh tak diperhitungkan karena kelembutannya Allah menolong kita. Karena itu hanya di hati yang lemah lembut saja, yang bijak, adil, sopan santun, bertata krama kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ulama, sesepuh, dan sesama manusia, maka seseorang mudah sehat jiwanya. Makanan sehat, zikrullah, menyebut-nyebut asma Allah, menyebut dengan memahami makna yang ada di dalamnya. Karena manusia itu terdiri dari jiwa raga, maka raga niscaya dirawat senantiasa. Berbekal Asmaul Husna, kita tengok salah satunya adalah kembali kepada firman Allah surah ke-16 An-Nahl ayat 89. Yang esensinya kita ambil dari perut lebah itu menghasilkan aneka ragam minuman yang berguna untuk asyifa, penyembuhan dari segala penyakit yang diderita oleh manusia. Jadi sungguh bijaksana jika negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, imunitas tubuh salah satunya kita ikuti nasihat Allah dan Rasulullah menggunakan madu. Mengapa disebut oleh Allah madu itu bermacam-macam warnanya? Karena kita mengetahui, kami yang pernah hidup di desa dan pernah budidaya lebah, ada ragam lebah. Dan di antara ragam lebah itu adalah kelanceng. Dan kelanceng itu, atau lebah kelanceng yang bodinya sangat ramping itu, ada yang paling tidak kami ketahui, ada yang hitam, ada yang putih, dan ada yang kuning. Sungguh luar biasa nenek moyang kita, yang kita yakini mereka Muslim, beriman kepada Allah, karena di saat menempa pusaka, berdoa, berpuasa, kemudian memohon agar besi itu menyimpan keberkahan dari doa, seperti flash disk yang menyimpan aneka ragam dokumen kita. Di antara pusaka yang bisa mendatangkan atas izin dan ridha Allah, kelanceng kuning khususnya, yakni adalah pusaka seperti ini.
Jadi kalau ini di siang hari, diunus bahasa Jawanya demikian. Jadi dikeluarkan dari rangkanya seperti ini. Maka meskipun kami di tengah kota seperti ini, Kampung Claket, Samaan, Klojen, Malang, maka yang tadinya tidak ada satu ekor pun kelanceng kuning, maka kelanceng kuning itu akan segera datang hanya dalam hitungan menit. Tidak sampai seperempat jam, bisa sekitar 40-60 kelanceng kuning. Dan ini sangat berguna bagi para pembudidaya kelanceng, khususnya kelanceng kuning. Karena kalau kita dapat ratunya, maka bisa untuk dibudidaya lebih lanjut. Jadi, keris pusaka itu bukan kemusyrikan. Seperti kita juga percaya flash disk tertulis dengan sekian megabyte, sekian gigabyte. Kita tidak tahu, tetapi kita begitu saja percaya. Karena bisa digunakan seperti keris ini. Keris yang berluk jangkung mangkurat ini, kemudian di bawahnya ada naga dari emas ini. Salah satu fungsinya adalah untuk mengundang kelanceng kuning. Dan di antara hasil madu kelanceng yang dibudidaya oleh santri udara kami ketika kami berada di radio Mitra Adiswara Jalan Cipto 16 Malang ini. Ini adalah hasil budidaya kelompok dari Ibu Rini Pagelaran. Salah satu saja. Dan ini adalah hasil dari kelanceng, madu kelanceng. Seperti kemarin yang kami sampaikan bahwa ketika kita pegang seperti ini, madu yang asli tidak bisa tembus dengan jari jemari kita manakala kita lihat. Nah pemirsa, salah satu hasil santri kami yang sangat tekun, kelanceng, madu kelanceng. Apakah manfaatnya? Secara umum, madu kelanceng itu satu, untuk menguatkan fungsi jantung kita, mengatasi, mengobati diabetes mellitus, kemudian menormalkan kolesterol kita, anti radang, antioksidan atau infeksi, termasuk antibakteri yang tidak berguna dalam tubuh kita, kemudian menjaga stamina kita, termasuk di dalamnya menjaga kejantanan bagi pria, keperkasaan bagi pria, dan keperkisian bagi wanita. Jadi tidak sampai impoten, tidak sampai rigiditas. Dan tidak kalah pentingnya, sangat bagus apalagi untuk ibu hamil, menguatkan saraf otak. Khusus bagi wanita, menjaga menstruasi agar normal. Kemudian bagi ibu hamil supaya tidak mual-mual. Dan bagi wanita kebanyakan supaya tidak terjadi pikteh. Menjaga kelembapan kulit, terutama kelembapan kulit muka jika kita pakai masker. Kemudian bisa untuk mengatasi regenerasi luka, dan sekaligus yang paling ditakutkan adalah menjaga tubuh kita, pria wanita, dari penyakit kanker. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Tentu saja like Anda, subscribe Anda, komentar dan berbagi Anda akan membuat kami senantiasa insya Allah ada bersama Anda. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.